Ya, selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah Hybrid Mobile Programming. Masuk di week 10 ya. Cuma kemarin kelas ini pas libur ya, kena libur Maulud Nabi. Jadi mungkin saya refresh lagi, mungkin ada yang belum sempat lihat materi yang kemarin. Jadi di materi kemarin sudah ada di ULS, juga ada videonya. Kemudian juga ada project yang setelah materi. Jadi di ULS kalau dilihat, nah ini ada dua video yang bisa dipakai sama saja. Jadi kemarin kita berikan juga nih folder SRC ya. Jadi folder SRC ini nanti akan dilanjutkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi karena kemarin mungkin yang belum sempat nyoba, nah ini bisa pakai ini folder SRC-nya ini. Kemarin mulai bikin project, bikinnya project blank gitu ya. Jadi kalau bikin apa namanya, mulai dari awal yang kita mau waktu nyoba pertama itu projectnya project tabs, jadi bentuknya ada tabsnya di bawah, sorry, toolbar di bottomnya gitu ya. Saat diklik dia kayak pindah tab. Kemudian saat topik 9 itu menggunakan blank project. Jadi kita belajar mulai dari awal untuk strukturnya. Nah, di topik 9 itu menggunakan blank project. Jadi kalau misalkan belum sempat bikin project di sini, bisa bikin project dulu di sini gitu ya. Dengan bentuk apa namanya? Mungkin dibuka saja yang ininya yang kemarin. Dengan bentuk blank project, Ionic blank ya, Ionic start, Ionic blank, kemudian ini template-nya. Ini nama project-nya, nama project kita, nanti ada folder bentuknya seperti ini, kemudian ini nama template. Setelah terbentuk ya, kan ada materi tentang Angular komponen begitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kemarin belum sempat, bisa langsung setelah bikin start ini bisa langsung download yang ini saja, SRC-nya di replace gitu ya. Mana tadi folder SRC, di situ ada folder-folder. Nah, salah satunya folder SRC. Nah, itu tempat kita mengubah-ubah source code-nya. Ada file gambar juga mungkin ya, ada asetnya mungkin nanti saya lihat lagi. Nah, di situ di replace saja, kemudian bisa langsung lanjut di minggu 10 ini. Cuma yang folder ini itu sebelum exercise. Jadi kalau misalkan sudah ngerjakan exercise juga, ya berarti ada tambahan komponen gitu ya. Ada tambahan komponen di bawahnya atau di atasnya kemarin untuk apa namanya, cegah COVID. Gitu. Kita cepat saja untuk lihat materi kemarin. Jadi Angular itu terbentuk dari susunan komponen. Kemudian kita kemarin melihat strukturnya di Angular terdapat 4 file ya, tapi yang kita pakai 3. .html, kemudian ada .ts. Nah, ts ini controllernya, HTML itu view-nya. Jadi konsepnya MVC, modelnya belum. Modelnya nanti kita bikin model. M-nya model nanti, V-nya view-nya ini, ya, HTML-nya. Kemudian C-nya, controllernya adalah TS-nya, TypeScript-nya, dari kata TypeScript. Kemudian ada juga CSS, mungkin dia SCSS gitu ya, tapi mirip-mirip. Nah, kemudian kemarin kita juga menggunakan environment-nya Ionic ya, Ionic. Jadi beberapa elemen itu kita ganti dengan Ionic element. Ya, misalkan ada Ion toolbar gitu ya, yang tadi di sini. Di sini ada Ion header. Ini membuat headernya salah dalam halaman itu ada headernya.
Kemudian ada ion toolbar, ada toolbarnya begitu. Ya, jadi sudah dibuatkan di Ionic itu kayak susunan komponen, nantinya juga dibuat HTML-nya, cuma di sini juga bisa juga kita masih bisa pakai HTML, misalkan ion image ini ya, ion minus image, misalkan kita lupa begitu, kita bisa ganti img src, itu juga bisa. Jadi masih memungkinkan di dalam HTML ini, .html ini kita tetap bisa pakai tag-tag HTML ya, P paragraf, I italic, B bold dan sebagainya. Ya, cuma untuk kebutuhan si Ionic itu sudah ditambahkan gitu. Mungkin kita lihat lagi yang Ionic framework-nya ya. Ya, Ionic framework di situ ada dokumennya mana, state started. Oh, ini bikinnya. Kita bisa bikin langsung online juga ternyata sekarang. Jadi kalau kemarin kita pakai CLI ya, pakai CLI, nah, juga disediakan juga untuk komponen. Nah, ini UI komponen yang ada di Ionic. Ya, ada navigation, pop over, menu, modal juga sudah ada, radio, recorder, tab, ada tools, ini menggantikan kayak alert begitu ya. Biasanya ada kayak apa namanya, misalkan kita mau lihat ion button begitu, nah ini ada contohnya di sebelah kanan ya, kita bisa lihat, bisa bikin button bagaimana saja gitu ya, ada penjelasan cara pakainya juga di situ ya, propertinya apa saja ya, dan sebagainya, menggantikan mungkin lebih cepat daripada kita ngeset pakai button biasa di HTML kemudian ngeset CSS-nya. Ya, mungkin lebih cepat pakai Ionic, misalkan mau warna merah ya kasih apa, plus warning dan sebagainya begitu. Oke, kemudian pertama kemarin kita nyoba mengubah root ya. Jadi dalam satu Ionic itu minimal ada satu komponen yaitu root. Root itu ada di app/app minus komponen gitu ya. Komponen root itu app komponen. Kemudian dijelaskan tentang cara kerjanya. Nah, yang komponen itu tadi jadi root-nya, di dalam root bisa ada komponen lain, di dalam komponen lain bisa ada komponen lain lagi. Ya, jadi apa ya kalau di yang lain ya? Ya kayak kita punya elemen lagi gitu yang bisa ditempel-tempel di mana saja begitu. Makanya di Angular ini sifatnya dia cocok untuk yang middle ke high gitu ya, ke project-project yang menengah dan besar, karena bisa dibagi dengan enak. Misalkan kamu bikin komponen tertentu, yang ini bikin komponen tertentu, kemudian nanti bisa disatukan di satu tempat atau di beberapa halaman yang lain begitu. Jadi membaginya lebih enak, ya, membaginya bisa per komponen. Kemudian komponennya ini pun bisa dipakai lagi, reusable begitu ya. Reusable, misalkan punya komponen untuk registrasi, nanti bisa dipakai lagi di project yang lain. Oke, mungkin dibuka saja project yang terakhir, itu ada root ya. Jadi kalau kita buka, belum saya buka. Ini kalau salah, Ionic Blend. Saya coba dulu ya. Ionic.
Nah, di sini ada app, folder untuk komponen rootnya. Kemudian di bawahnya, kalau kemarin di create pakai Ionic create gitu ya. Nah, itu ada home. Nah, secara default dia ada home. Cuma kemarin kita nggak pakai dulu. Jadi routingnya masih mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Jadi kita hapus dulu routingnya, kemudian bikin di komponen rootnya. Kemudian di dalamnya root ini kita bisa bikin komponen produk beberapa komponen lain, yaitu yang pertama kemarin kita bikin tanggal hari ini, ya bentuknya batch itu untuk HTML-nya. Kemudian kita kasih margin kemarin biar nggak terlalu mepet ke di kiri atas. Dilihat dulu aja. Oh, di save ke 8100 ya. Misalkan ini sudah terpakai, itu dia akan bisa pindah kayaknya 8101 gitu. Kita pun kayaknya bisa memanggil ke port tertentu ya. Ada parameter untuk memanggil port tertentu. Oh ya, jangan lupa absen ya. Tadi kayaknya saya sudah buka. Nah, ini kemarin kita bikin yang ini, tanggal hari ini. Ya. Setelah dibikin komponennya, cara pakai, cara ngeletakinnya, karena ini ditaruh di root, kemarin ditaruhnya di app HTML-nya ini dia. Tanggal hari ini mana? Nah, ini dia. Di bawahnya header ya, ada konten, kita taruh di sini. Nah, ini adalah kayak kita meletakkan tag HTML kan ya. Misalkan kita mau taruh juga di bawah, ya tinggal bentuk ini, bentuk tag HTML ini, kita taruh aja di bawah. Misalkan di bawahnya card. Nanti ada 2 tanggal hari ini. Nah, untuk Ionic ini dia kayaknya JIT ya, just in time untuk ininya. Jadi langsung saat kita simpan, dia langsung refresh Ionic Soft-nya. Nah, tanggal hari ini. Oh, hmm, kayaknya terlalu ke bawah. Ini kurang ke bawah dia. Saya pindah jadi atasnya Quick Brown Fog. Quick Brown Fog-nya kemarin gimana? Taruh sini. Di bawahnya produk. Nah, ada di sini. Ya, bisa ditaruh di mana saja. Misalkan mau ditaruh di header-nya di sini ya tinggal ditaruh di header. Nah, header ini ada title, ditaruh di dalamnya header. Nah, ini ada di header. Ya, di tanggal hari ini kemarin kita bikin pakai otomatis ya. Kita bikinnya pakai otomatis semua saja. Di slide-nya ada penjelasan juga tentang bagaimana bikin manual, tapi lewati saja. Cuma untuk pengetahuan saja, nggak usah pakai manual. Ya, kemarin untuk yang tanggal kita pakai batch, color-nya primary. Primary kebetulan yang sekarang warnanya biru gitu ya. Warna biru. Kemudian ada SCSS yang kita tambahkan juga kemarin. Mungkin di slide-nya nggak ada. Kalau tambah SCSS ini akan mepet begitu. Di source-nya ada SCSS-nya untuk set agak ke kanan sedikit gitu ya. Ini ada margin left-nya. Margin left sama margin top. Kemudian setelah bikin tanggal ini kita bikin lagi
produk, ini ada manualnya, tapi langsung saja bisa kita bikin pakai otomatis. Nah, produk. Kita ambil produk ini dari suatu tempat untuk dummy. Gambarnya kita ambil dari placeimg.com ya. Salah satu tempat untuk ambil dummy image itu. Bisa kita set, kita butuh berapa resolusi gambarnya. Makanya saat dijalankan mungkin dia ganti-ganti gitu. Waktu kita pertama. Terus kemudian kita ganti dengan gambar yang ada di aset. Ya, di awal-awal ada gambar yang diambil dari dummy. Nah, kemudian kita belajar juga di produk ini untuk adanya binding. Ada 3 binding, 4 ya. String interpolation, property binding, event binding, sama two-way binding. Yang string interpolation kayaknya sudah dipakai di awal saat kita bikin quick brown fox, itu ada hello-nya. Nah, itu kayak kita punya variabel, kemudian kita ada tempat di suatu ada suatu tag di dalam view-nya. Jadi misalkan di sini ada product name, jejak masa kini, di view-nya, nah ini ada product name di sini. Bentuknya menggunakan kurung kurawal 2 kali ya untuk string interpolation. Selain ambil dari variabel, ini juga bisa untuk function. Jadi misalkan ada function, itu bisa langsung dipanggil di sini dan isi result untuk fungsinya tersebut. Biasanya ada return ya, return string misalnya, ataupun return double atau integer, dia langsung masuk ke sini ya. Jadi bisa variabel, bisa function. Juga bisa ada fungsi-fungsi yang sederhana, misalkan function plus apa begitu. Hasilnya function dijumlah lagi dengan suatu perkalian atau apa bagaimana begitu. Bisa langsung ditaruh di sini juga. Ya, jadi ini kayak di saat kalian belajar Laravel gitu ya. Ini adalah file bleed-nya, view-nya itu .bleed.php. Kayaknya juga pakai semacam gini ya, kurung kurawal gitu. Cuma satu ya kalau nggak salah. Kemudian kita kasih ada apa namanya, dolarnya ya kalau di sana. Kemudian di controller biasanya ada di tempat yang lain begitu. Ada controllernya, controller tersebut nanti memasukkan isi begitu, suatu nilai. Nah, nanti kalau di Laravel itu kita bisa dapat, misalkan dapat record gitu ya, dapat record set, kemudian kita lakukan looping gitu. Loopingnya dilakukan di dalam view-nya. Ya. Kan sering itu di Laravel saat kita belajar sudah ambil data, dikirim, misalkan data apa yang kemarin roti gitu ya, data roti, bakery gitu ya, produk atau apalah, lupa dan tabelnya. Dikirim record set, kemudian di looping di sini. Ya, for each. Nah, di Ionic, di Angular, itu nanti juga ada semacam itu pakai Ang4 namanya. Nah, nanti kita akan bahas yang salah satu Angular direktif itu adalah Ang4 ya untuk looping. Kemudian kita juga bisa if di sini. Jika bagaimana kita melakukan apa. Kemudian juga ada satu lagi yaitu Ang-style. Jika kita mau mengubah-ubah style dari elemen yang ada di sini. Nah, begitu. Khusus untuk style. Jadi di sini bisa ada 4 tadi ya di sini. Plus nanti di Angular Directive yang hari ini diberikan itu tambah 3 lagi. Ya, 4. Yang pertama string interpolation, yang kedua ya begini, kita bisa juga bikin dengan function, langsung di set discount price. Ya, discount price itu adalah function yang mengeluarkan
product price minus product price kali 0,2 dikurangi 20%. Kemudian kita bikin properti binding dengan bentuk pakai kurung siku. Jadi kalau ada properti tapi bukan yang style gitu ya. Kalau style nggak bisa di sini. Jadi properti yang bukan style. Style ada khusus nanti pakai style. Jadi style itu kan salah satu properti juga ya, tapi kita nggak bisa pakai seperti ini. Kemudian ini properti untuk kita bisa mendisable atau membuat buttonnya disable atau tidak gitu ya. Ini kemarin ada properti yang kita set, button disable ini kalau di set true maka dia jadi tidak bisa diklik. Kalau di set false dia akan bisa diklik. Button disable-nya itu ada di controllernya. Ini ya. Termasuk mungkin ada ya kebetulan di Ionic itu ada kelas. Ini agak salah kalau nggak salah. Ini harusnya gini kalau nggak salah ya. Color gini. Color, kemudian ini btn color. Nah, ini kan juga mengubah warna, tapi dia bukan style sebenarnya. Dia adalah kelas. Ini ada kelas. Jadi meskipun bisa mengubah warna, tapi dia lewatnya lewat kelas begitu. Kebetulan di Ion Button itu ada kelas-kelas yang merepresentasikan warna. Yang tadi kita lihat di mana ya tadi ya? Ya, di sini ada kelas-kelas yang merepresentasikan warna. Ada primary, secondary, tertiary, success, hijau biasanya, success warning merah, danger orange, light ini kayak abu-abu cerah, dark abu-abu gelap. Nah, ini kan berubah kelas, meskipun dia mengubah semacam mengubah tampilan kayak style, tapi bukan style, ini adalah kelas. Nah, kalau mau mengganti stylenya pakai kelas juga bisa. Caranya menggunakan ini juga apa namanya property binding. Oke, kemudian setelah property binding kita punya event binding. Ini untuk menangkap apa yang terjadi di view di user interface. Misalnya klik, kemudian ada input itu saat ada perubahan input. Nah, kita coba untuk klik kalau nggak salah kemarin. Ini juga kurang. Ini ada kliknya harusnya di sini ya. Kemarin sudah saya ubah cuma mungkin belum di ini lagi. Untuk event binding bentuk ininya ada pakai kurung biasa ini. Jadi properti binding kurung kurawal 2, event binding properti binding kurung siku, event binding kurung biasa. Ya, kurung biasa. Ini nama apa namanya? Kliknya, eventnya, kemudian ini nama metode yang ada di controller yang akan dipanggil saat terjadinya event ini. Nah, ini harusnya ada mana tadi? Nah, ini kan color yang tadi harusnya ada gini bentuknya. Klik, kemudian ada properti on kliknya apa? Apply discount. Ya, begitu. Ini apply discount harusnya. Di source-nya sudah sih, cuma di slide-nya kurang. Gitu. Case sensitif ya. Tadi kayaknya A-nya A kecil, nanti diubah. Kemudian yang
terakhir kita, ada event lagi 2, contoh kan. Yang pertama tadi klik, yang kedua saat, juga masih salah. Yang kedua saat diubah, nah ini saat di input. Jadi saat terjadinya input di suatu text box yang ini, ion input. Nah, di sini ada parameter event yang kita bisa ambil. Jadi saat user melakukan sesuatu, ada event yang salah satunya adalah untuk mengambil value-nya, isi dari yang diinputkan. Nah, event ini kita bisa ambil dengan target as HTML input element, kemudian bisa diambil value-nya, ya, untuk mengambil nilai yang diinputkan user. Dimana kemarin kita, misalkan ini ada suatu nilai yang sesuai gitu ya, karena kita belum ke database dan sebagainya, kita kemarin masih hard coded. Kalau sesuai dengan yang di sini 007, maka buttonnya bisa enable atau disable false. Nah, begitu ya. Di saya kemarin pakai hitam. Begitu. Kalau bukan 007, dia nanti nggak bisa lagi disable lagi. Kemudian di sini ada nilai juga voucher 007 akan dipakai. Nah, ini otomatis terganti juga. Jadi prosesnya begitu user menginputkan, itu ada variabel yang di controller yang berubah. Nah, 3 yang tadi, property binding, event binding, sama string ya, interpolation, itu satu arah dari controller menuju ke view. Jadi dipakai di view untuk ditampilkan, untuk di apa namanya, ya, di link-kan begitu, satu arah. Tapi yang ini ke sini, itu dia sebenarnya 2 arah. Jadi begitu usernya melakukan input di sini, perubahan di sini ditangkap suatu objek, suatu variabel. Nah, kebetulan di sini mengambil nilai dari variabel tersebut. Jadi dia otomatis balik lagi ke sini. Sebenarnya ini untuk to bindingnya. Jadi bisa ke sini, satu arah ke dalam, kemudian dia dipakai ya, keluar. Jadi bisa masuk, bisa keluar lagi. Itu two-way binding. Binding yang terakhir adalah two-way binding dengan struktur tagnya. Kalau yang, nah ini pakai eng model begini. Eng model, kemudian diisikan datanya, variabelnya. Ya, cuma ini harus menambahkan, ini kadang yang lupa ya, kok nggak jalan modelnya, kadang itu lupa menambahkan ini, import. Ya, menambahkan import, sama ada di sini juga. Ya, import for module. Nah, itu. Kemarin ada exercise untuk membuat cegah COVID ya, mungkin sudah dikumpulkan. Ya. Itu ada gambar, ada 3 gambar gitu ya. Kalau diklik, nah, kayaknya pakai event apa namanya, event binding ya. Saat diklik ngapain? Saat diklik ini ngapain? Saat diklik ini ngapain? Ini bisa langsung manual aja. Klik ini bisa bikin 3 function berbeda, atau juga bisa bikin satu function yang ada parameternya, boleh juga. Misalnya ini gambar 1, nah, gambar dalam kurung 1, jadi parameternya 1, yang ini parameternya 2, yang ini parameternya 3. Kemudian ada if-nya di on click-nya, di function-nya boleh. Atau ini buka gambar 1 function sendiri, buka gambar 2 function sendiri, buka gambar 3 function sendiri juga nggak apa-apa, bebas. Ya, sudah dikumpulkan. Oke, itu materi yang minggu lalu.
Kemudian langsung berlanjut ke materi minggu ini tentang angular directive. Jadi angular directive itu adalah ya semacam program juga gitu, direktif, aturan dan sebagainya yang ditaruh di DOM-nya. Jadi ditaruhnya di DOM. Biasanya kan kita bikin kayak looping, kayak if itu ada di controller. Nah, ini ada di DOM-nya. Yang tadi saya sebutkan kalau di Laravel itu bleed-nya, ada sintak bleed-nya, semacam sintak bleed-nya. Ada beberapa nanti. Yang pertama kita akan pakai if, Angular if. Angular directive dituliskan pakai apa namanya ini? Asterisk ya. Ya, tanda begini, kemudian nama direktifnya. If, biasanya diawali jadi ada if, for, sama nanti ada style. Ini if dulu, kemudian nanti style. Terakhir kita akan bahas tentang for. Nah, misalkan begini, if sama dengan, harusnya ini kayak ada ininya sih, kayak ada superhero sama dengan apa begitu misalnya. Ya, maka dia akan tampil di sini. Jadi yang ada if-nya ini, jika statement di dalam if itu true, maka elemen ini nanti akan tampil. Kalau statementnya false, elemen ini tidak akan tampil begitu. Nah, nanti di if-nya lebih jelas ya. Sebenarnya ada 3 jenis direktif, yaitu komponen ya. Komponen juga termasuk direktif. Direktif yang bertemplate ya. Kemudian ada struktural direktif, direktif yang dapat mengubah struktur DOM. Ya, contohnya yang tadi if, for, elemen HTML-nya nanti ikut berubah begitu, mengikuti yang direktif yang kita berikan. Kemudian atribut direktif ada style sama class ya. Kayaknya class nggak diajarkan. Bisa untuk menambah kelas, mengurangi kelas gitu. Oke, kita masuk if, nanti langsung nyoba. Jadi begini tadi yang saya sudah jelaskan, kalau ini bernilai true, maka ini akan tampil. Kalau ini bernilai false, maka ini tidak akan tampil. Ya, segini ini tidak akan dianggap oleh ya compilernya, semacam compilernya, jadi tidak akan tampil di HTML, tidak akan tampil di user interface yang dilihat user. Jadi ini itu membawa semua yang ada di elemen ini. Jadi misalkan ini ada banyak sekali elemen-elemen yang lain, itu semua dibawa untuk tidak tampil. Nah, contoh yang akan kita pakai pertama yang sederhana saja. Jadi kembali ke contoh produk. Sebelum ada diskon, kemarin kan kita bikin tampil 2 ya. Nah, ini ada 2 tampil. Harga awal, harga diskon. Nah, padahal nggak ada diskon gitu. Nah, ini kita bisa percantik dengan, ini jangan harga diskon, seperti ini net price. Harga apa ya, net price bahasa Indonesia? Harga akhir. Harga harga sekarang gitu ya. Atau harga gitu saja. Ya, net price. Jadi harga yang saat ini terpakai begitu. Nah, kita akan coba kita kasih if kalau ada diskon. Kalau ada diskon, maka ini akan dicoret dan akan ada harga diskonnya ini, ada net price-nya. Ininya dicoret, terus ada ininya muncul. Ini kayaknya kita ganti dulu menjadi harga gitu aja. Nah, ini kita ganti menjadi harga gitu ya.
Harga awal sama harga. Jika tidak ada diskon, yang tampil hanya satu, ini saja harganya, jangan dua-duanya. Masuk kita tampilkan harga awal sama harga ada dua nilai tapi sama, gitu ya. Nah, yang tampil satu saja, gitu. Kemudian jika ada diskon, misalkan yang tampil harga saja, begitu kalau nggak ada diskon. Jika ada diskon, yang ini kita tampilkan juga, tapi dengan dicoret. Dicoret itu kan straight out, pakai elemen S ya. Nah, begitu juga jika belum ada voucher. Nah, ini nanti. Yang kedua, harusnya kalau belum ada voucher, ini tulisannya jangan ditampilkan dulu. Begitu. Mungkin ini dulu deh. Ini lebih mudah kayaknya. Ya, jadi kalau vouchernya belum ada, itu jangan ditampilkan. Gitu. Nah, ini voucher, ini tampil jika kasih if-nya besar ya. Ya, i-nya besar. If kode voucher begitu ya. If kode voucher berarti kalau kode vouchernya ini ada. Kalau dia nol kan dia false berarti. Nah, ini kan nggak tampil dia. Apa namanya? Kode voucher yang akan dipakainya nggak tampil, tapi begitu kita isi nol. Oke, sama saja. Jadi, kode OV-nya besar. Nah, pertama nggak ada. Nah, kalau saat kita isi, nah ini ada. Saat nggak ada, kok dia hilang. Begitu. Ya, saat kita isi, ya dia muncul. Saat kita nggak isi, dia hilang. Ya, jadi dengan cukup memberi struktur if ini, sintak if. Ya, cukup simple begitu ya. Kalau kita pakai JavaScript biasa, itu akan ya bisa sih, cuma agak panjang sedikit. Ya, jika apa nanti ada on kliknya, pertamanya kosong, di propertinya mungkin biasanya di apa namanya, kalau pakai jQuery dia bisa pakai show sama hide gitu ya. Kalau yang ini tinggal dikasih sintak untuk if-nya ditaruh di DOM-nya ini, if. Ya, silahkan dicoba dulu. Ini sama dengan yang ini. Gitu ya. Kalau misalkan ada sama dengannya, jika kode voucher sama dengan 007. Jadi dia hanya tampil saat kode vouchernya 007. Ya, belum 007 dia nggak akan tampil. 007 dia tampil begitu. Ya, kalau yang ini, nah, jika kode voucher sama dengan 007 baru tampil gitu ya. Atau misalkan kalau ini voucher valid gitu tulisannya, kode valid, voucher 007 akan dipakai gitu. Ini juga cukup bagus juga. Ya, jadi kalau valid saja dia baru tampil. Kalau tidak valid dia nggak tampil. Nah, misalkan kita kasih lagi, nggak apa-apa. Dikasih lagi, ditaruh di sini. Jika voucher tidak sama dengan, nah ini kebalikannya.
tidak sama dengan gini ya. Kode invalid begini. Jadi kalau valid nanti yang tampil yang ini, kalau tidak valid yang tampil yang ini. Kode invalid begitu terus. Ya, tapi ini keluar juga. Padahal belum diisikan. Gimana berarti? Kalau kode voucher dan kalau sudah diisi, N-nya pakai gini ya kalau nggak salah. Jika ada kode voucher dan kode vouchernya tidak sama dengan, maka tampilkan kode invalid. Begitu. Nah, sudah nggak tampil saat kosong. Saat ada isian, kode invalid masih an. Saat kita 007, saat kosong hilang lagi. Saat 007, kode valid. Saat bukan 007, kode invalid lagi. Gitu. Ya, jadi cukup interaktif ya. Dan bikinnya cukup mudah. Saya taruh di chat ya. Mungkin ini nggak ada di slide sih. Ya, coba-nyoba saja tadi. Oke, dengan cara yang mirip mungkin sudah bisa di ini ya dikasih ditaruh di sini dengan cara yang mirip. Kalau ada diskon, diskon itu apa? Lihat controllernya dulu, product controller. Oh, nggak ada diskonnya dia. Jadi ngeceknya pakai button disable-nya mungkin ya. Kita lihat ini ada banyak cara untuk ngeceknya. Ikut slide saja. Oh, dia pakai net price tidak sama dengan product price. Ya. Jadi ada net price, ada product price. Net price ini berubah saat di apply diskon. Jadi kalau net price tidak sama dengan product price, berarti dia ada diskon begitu. Ya, kasih if. Ini hanya tampil saat product price tidak sama dengan net price. Ya, kalau tampil pun ada strike out-nya ya, nanti ada strike out-nya. Ini ada S-nya di sini. S-nya ada di sini harusnya. Harga awalnya jangan di S. Nggak tahu RP ini biasanya ikut dicoret atau enggak. Kalau ikut dicoret ya di sini, kalau nggak ikut dicoret ya taruh di sini S-nya. Gini ya. Jadi kalau produk price tidak sama dengan dia baru tampil. Kalau nggak sudah sama itu hanya tampil satu harga saja. Kalau sama baru tampil satu harga. Gitu. Nah, dia akan tidak sama saat kita apply diskonnya. Masih invalid.
Ini sudah valid, kemudian kita apply. Nah, dicoret ini harganya. Atau mulai harga awal ya. Oh, terserah saja untuk tampilannya bagaimana. Atau mungkin ini harga, kemudian harganya ditaruh di depannya di sini ya. Biasanya juga begitu. Jadi ini bukan dua baris tapi satu baris. Harganya ini taruh di depannya, kemudian kalau ada diskon dia dicoret. Itu juga bagus juga. Jadi bukan P. Kalau P nanti dia akan turun ke bawah. Mungkin ditaruh di S-nya ini. Nah, ini if ini bisa ditaruh juga di tempat-tempat lain. Misalkan saya ganti menjadi begini. Ctrl X. Saya taruh di S ini juga bisa kalau nggak salah. Ya, saya pindahkan RP-nya. Ini P-nya sudah nggak dipakai. Saya pindahkan di depannya net, harga net. Nah, jadi di sini. Jadi kalau ada diskon, dia ada dua harga yang sebelahan, tapi yang di depan dicoret. Ini nggak ada diskon. Di apply ada diskon, nah ini dicoret. Nah, ini juga bagus ya. Ada chat. Iya, itu di bawah itu memang kayak nggak tampil ya kalau kita nggak ada. Oh, saya chatnya direct tadi. Nggak apa-apa, sekalian yang lain juga. Jadi ini kadang di apa saat tampil itu ini kurang kurang ke bawah begitu. Nah, caranya kita bisa kasih dia kayak komponen lain, misalkan paragraf tapi apa namanya kosong begitu juga bisa. Misalkan P begitu. Kasih spasi ya. Dan NBSP. Mungkin kalau ada separator mungkin lebih enak. Kalau nggak salah juga ada kayak delimiter gitu yang kita bisa set tingginya. Kalau jelek-jelekan bisa begini. Eh, kok di sini? Di bawahnya ini harusnya tadi. Biru. Bukan di sini, di app komponen HTML. Ini di sini. Ion konten ini kayaknya kayak kurang turun begitu. Kok banyak sekali. Nah, begini. Nah, disesuaikan saja nanti biar bawahnya bisa kelihatan. Kalau ini kayaknya kebanyakan. Mungkin kasih 3 atau 2P. Ya, jadi ada yang apply diskonnya nggak bisa diklik, bawahnya nggak bisa dinaikkan lagi. Gitu. Ya, ini kebetulan kemarin saya nggak hapus ini ya. Kalau dihapus mungkin tadi apply diskonnya nggak bisa diklik itu tadi. Di bentuk tertentu ini itu nggak bisa dinaikkan lagi. Ya, itu bisa pakai begini. Oke, itu untuk if ya. If yang lain-lain ya biasanya begini aja sih, cuma kadang ya lebih panjang saja di
elemen yang dibawa kadang cukup panjang. Jadi mungkin dia bahkan satu kayak submission form begitu. Kalau jika new maka yang tampil yang ini, yang kalau jika edit maka yang tampil yang ini begitu. Jadi nggak hanya satu P begini saja, bawahnya ini bisa banyak banyak elemen yang disembunyikan dan ditampilkan dengan if. Oke, selanjutnya style. Style itu menggantikan style ya. Style tetap bisa dipakai itu ya sebenarnya. Tapi kita juga bisa gantikan dengan style, misalkan style, color, red, font weight sama dengan bold, jadi lebih tebal dengan warna merah. Ya. Tapi kalau cuma pakainya begini ya mending nggak usah pakai style. Ribet sekali kalau nggak ada apa yang mau diubah-ubah di sini. Nggak ada dinamis-dinamisnya ini. Red-nya sudah hard-coded red, bold-nya juga sudah hard-coded bold. Gitu. Nah, memang contoh di sini, jika fungsinya hanya menambahkan inline CSS, kan bisa pakai seperti ini saja. Nah, harusnya pemakaiannya memang bukan seperti ini. Pemakaiannya adalah saat di sini ini ada variabel yang mau kita ubah-ubah. Jadi ada color, misalkan jadi red, kadang kita jadikan blue, kadang kita jadikan orange warning, dan sebagainya. Font weight misalnya, kadang kita tebelkan, kadang nggak ditebelkan, tergantung dari interaksinya bagaimana, prosedur yang di interface-nya bagaimana. Ya, jadi dinamisnya ada di isi dari CSS stylenya ini. Jadi color-nya misalkan kita nanti warnanya ganti-ganti, maka untuk menyiapkan itu kita harus menggunakan style. Jadi disiapkan ininya style, kemudian ininya nanti diganti dengan variabel. Ya, jadi memang kalau hanya hard coded begini nggak berfungsi sebenarnya. Berfungsi saat kita bikin menjadi variabel. Nah, di sini akan kita coba untuk mengganti font size. Ada H4 ya, kemarin ada H4 di product name. Produk kok, produk mana? H4 ya, H4. H4 ini kan juga elemen-elemen HTML biasa ya, bukan dari Ionic. Kemudian ada B, bold. Nah, ini juga elemen HTML biasa. Nah, di sini dikasih style dengan font diambil dari font size, variabel font size. Jadi nanti kita punya variabel font size yang disiapkan untuk mengisi ke sini di controllernya. Ya, di TS-nya ada variabel font size untuk mengisikan ke sini. Nah, kemudian ditambahkan sebuah button untuk nantinya ada on click-nya nih, tapi pertama belum ada on click-nya. Jadi ada plus sama minus, buttonnya ada plus sama minus. Nah, saat plus nanti on click, dia akan mengubah font size. Nah, karena font size berubah, maka yang pakai style ini ikut nilai yang baru. Jadi nanti H4 ini akan font size-nya akan berubah, bisa bertambah, bisa berkurang, ya, tergantung mana yang kita klik. Gitu. Jadi kayaknya, nah di sini ada font size, pertama dikasih 10. Pertama ini aja dulu.
Ya, pertama disiapkan style sama tempatnya. Saya nulis manual saja. Dicoba dulu deh. Ini ditaruh di H4. Di sini ya. Biar nggak sampai kepanjangan saya turunkan. Biasanya spasi-spasi ini ada karakter aneh, saya hapus dulu. Ya, disiapkan satu dulu untuk uji coba. Kita kasih variabel di controllernya. Controllernya mana tadi? Ini disimpan dulu. Controllernya dikasih font size integer number ya. Kasih 10. Kita nyoba bindingnya dulu. Binding ke style-nya. Ini ya, gadget masa kini. Kalau kita jadikan 20. Nah, ini lebih gede. Ya, jadi bindingnya sudah jalan. Binding untuk stylenya. Kita jadikan 40. Gede sekali. Nah, ini gadget masa kini. Jadi ditambahkan ini, kemudian satu saja masihan yang kita coba. Sama kita ada variabel di sini, di controller. Misalkan 30. 10 tadi awalnya. Nah, ini sudah jalan untuk if di sini. Ya, di sini tadi sudah jalan. Kita aplikasikan juga untuk yang lain. Saya taruh di chat ya, yang ini ya. Oke. Diaplikasikan juga untuk harga-harga tadi. Di saya tinggal satu paragraf harga ya. Kalau di situ ada dua ya ditaruh aja di dua tempat. Kalau mau kode voucher ini ikut ya bisa ditaruh juga di situ. Ya kalau mau ada ini kode voucher valid tadi mau diikutkan fontnya, font size-nya juga bisa ditaruh di sini, style-nya. Nah kalau sudah font size ini kan ada variabel di dalam controller. Nah itu kan kita bisa ubah-ubah gitu ya dari interaksi dengan user. Di sini dicontohkan saat user ngeklik tombol plus dan minus. Ya, ya, saat diklik, ya ini bisa langsung ditaruh di sini untuk apa namanya operasi ya, operasi sederhana begitu. Nah, jadi nggak perlu memanggil function, ya nggak perlu memanggil function. Kalaupun memanggil function ya nggak apa-apa. Ini mungkin nanti functionnya misalkan tambah besar, jadi tambah kecil gitu. Kemudian di kontrolnya ada function tambah besar, font size sama dengan font size plus 1. Itu juga bisa. Cuma di sini dicontohkan yang lebih simple, langsung ditaruh di sini untuk operasinya. Ya, saat plus operasinya menjadi font size sama dengan font size plus 1. Saat minus diklik font size sama dengan font size min 1. Nggak tahu, ini nggak ada pengecekan ya. Kalau nanti minus bagaimana ini? Diklik terus minus. Jadi minus kan ya, 10, 9, 8, sampai 1, jadi 0, nanti nggak tahu bagaimana bentuknya. Coba saja. Kalau memang ini bisa
menjadi error, ya mungkin lebih bagus ditaruh di function yang di situ bisa ditaruh semacam condition. Jadi jika kurang dari 0, maka dia sama dengan 0. Atau nggak boleh terlalu kecil. Minimal ada minimalnya misalkan 6. Ya, kalau sudah 6, diklik kecil-kecil nggak bisa lagi begitu. Ya mungkin lebih enak kalau dibuat di function. Gitu. Oke, ini tadi ditaruhnya di atas ion card. Ya, jadi saya langsung yang ini saja. Kalau yang slide 12 tadi masih bikin bentuknya saja. Yang di sini sudah bentuknya sama ada on click-nya. Ya, saya langsung taruh ini di mana tadi? Atasnya ion card. Ini ya berarti ya. Harusnya di dalamnya ion card ya. Terus nggak apa-apa, nanti di lagi. Dilihat bentuknya bagaimana. Keliru. Ada di sini. Kalau di dalamnya ion card, ya ada di sini. Ya, coba di sini aja ya. Nah, itu jadi tambah besar. Kok ada kurung ini? Ini dari mana tadi? Ada tambahan begini. Itu yang strike through yang depan nggak ada S-nya, apa nggak ada tutupnya, Pak? Agak kecil. Jadi, Sebelumnya S, NGIF itu, Pak. uh, Sebelumnya NGIF itu kurang, kan itu. S, oh Nah, tutup S ya. iya, mungkin itu pengaruhnya di Ya, situ. ya, betul, betul. Memang begini. Ini S-nya ikut if soalnya. Di sebelah kirinya harga, Pak. Itu ada Sebelah, panah oh iya, tambahan. ini. Sip. Terima kasih. Kalau yang ini tadi memang nggak ada tutupnya karena saya tadi taruh if-nya itu di dalam S. Ya. Jadi apa yang di dalam S itu ikut hilang atau ikut muncul. Ya. Jadi yang tadi ini di plus jadi tambah besar. Kalau tambah besar kayaknya nggak ada maksimumnya. Ya kalau mau dikasih maksimum bisa dibentuk function, yang kasih if saja di situ. Saat tambah besar ya kasih maksimumnya begitu. Tambah kecil ini yang nggak tahu. Coba kita minus terus ya. Sampai hilang. Oh nggak error ternyata. Lihat konsolnya. Iya nggak error. Iya bisa muncul lagi. Aman ternyata dikasih minus ya. Nah ini untuk mengubah-ubah style. Ya. Gitu. Style lain apa yang sering dipakai atau mencoba yang lain? Oh, color tadi warna, misalkan ada ini kan font size, kita kasih sebentar, pemisahnya tadi apa, titik koma ya di awal tadi yang nggak jadi dipakai, oh koma.
koma, color, misalkan kita set, pada ketik ini. Ini pakai ketik, titik 2, kita set warna gitu ya misalkan. Nah, warna ini kita bisa ubah-ubah. Ubahnya waktu apa ya? Coba pakai ini bisa enggak? Kan warna kan pakai FF ini. Pakai RGB. Coba dulu deh di sini aja langsung warna. Kalau font size-nya lebih dari berapa, begitu kita kasih warnanya apa gitu ya. Ini sekalian nyoba ini fungsinya. Misalkan ini warna, kita kasih dulu warnanya, misalkan red. Lewat. Nah ini red ya. Misalkan jadi red, ya tetap red. Ya kita bisa kasih suatu event yang nanti mengganti ini menjadi warna yang lain. Misalkan jadi blue, gitu. Nah jadi biru. Ya, mungkin kalau mau ditaruh di tombol plus, tombol plus tadi. Ini ya. Ini bisa nggak langsung dijalankan di sini. Warna sama dengan green. Saat kita plus jadi hijau ya. Loh, enggak. String green. Saat kita plus, ya jadi hijau gitu ya. Ya, seterusnya hijau-hijau terus. Saat minus jadi, misalkan saat plus jadi warna hijau, saat minus jadi warna merah. Gitu. Kita koma, jadi red. Ya, saat plus jadi hijau, saat minus jadi merah. Ya, itu untuk contoh style. Ada dua tadi, font size sama kita coba juga color. Yang ini color. Oke. Nah, satu lagi kayaknya kita akan butuh data untuk looping pakai for. Ya, ini tadi sudah selesai. Untuk for, itu fungsinya adalah melakukan looping pada DOM. Jadi kita bisa bikin data berupa list, sorry, tampilan berupa list atau isi tabel, ini mungkin row-nya gitu ya. Row-nya atau card, ya card yang beberapa kali tampil begitu, tergantung jumlah datanya. Ya, misalkan kita ingin menggunakan multi card produk.
Nah, untuk nyoba Engfor, nah, itu kita harus punya collection ya, punya data yang berupa array atau list. Jadi kita siapkan ini data produk, cuma gambarnya belum ada, jadi kita siapkan gambarnya. Bisa apa saja sih gambarnya ini ya, nanti dicari saja gambar-gambarnya ini, kemudian disimpan di suatu tempat. Kemarin kayaknya sudah ada aset image. Ya, aset IMG. Nah, ditaruh di situ. Oke, disiapkan gambarnya dulu ya, kayaknya di ULS juga nggak disediakan. Ya, kemudian nanti akan dilakukan di sebuah card. Jadi kalau ini ditaruh di sini di ion card, maka ion card ini akan di looping sebanyak isi dari produknya ini. Gitu. Ya, misalkan ini sebuah paragraf, ya nanti paragraf itu yang di looping sebanyak isi dari produk. Jadi dia membawa elemen yang ditempatkan ke sini. Jadi kalau dia ditempatkan di mana, yaitu elemen tersebut akan di looping sebanyak isinya. Oke, kita taruh dulu ini ditaruh di controllernya, tapi kita siapkan juga gambarnya ya. Oke, dicoba cari dulu. Ini masih tahun agak lama mungkin ya. Mungkin sekarang sudah nggak terlalu baru, jadi bisa diupdate sendiri lah ininya, isinya. Buat contoh saja. Ya, langsung disimpan saja dari searchingnya Google itu. Ya, kira-kira yang bentuknya hampir mirip begitu, resolusi yang mirip. Jadi antar produknya nanti nggak terlalu berbeda. Ya, disimpan di project, kemudian ada dari tempatnya SRC, ya ada SRC, kemudian ada assets, ada IMG. Nah, ditaruh di sini. Namanya disesuaikan dengan datanya. 5 JPG. Satu sudah. Oke, yang resolusinya mirip yang tadi. Kayaknya ini deh. A1. Yang kedua sudah. Ini tadi kayaknya sudah ya. Kemarin kita sudah pakai ini. Di sininya. Ya sudah. Yang Samsung 10 sudah. Merek 8. Tinggal 2 lagi. Ini nih.
Oke, minute sudah. iPhone X. Sudah, ya. Nah, kalau sudah disiapkan gambarnya, data ini ditaruh di controller. Ya, ini ya, resolusinya mirip-mirip, kotaknya juga sama. Ya, disiapkan gambarnya, kemudian di controllernya ditaruh produk ya, ya ditaruh di sini. Variabel products ada S-nya. Terdiri dari ini objek yang langsung dibuat begitu. Apa namanya, semacam map gitu ya kalau di tempat lain. Ada pasangan key sama value. Ada name, price, kemudian diskon, sama URL. Ya, nanti ini akan dipindah ke suatu, pertama kita taruh nanti di sebuah tempat kayak model begitu. Ada servisnya, kemudian kalau sudah akan kita taruh lagi di database. Ya. Jadi ini nanti diganti dengan isi yang diambil dari database. Ya, kita fokusnya masih di Angfor, direktif Angfor dulu. Jadi ini bisa ditaruh di halaman yang sama dulu. Oke, kalau sudah, nah berikutnya kita taruh di sini. IonCAD, Angfor, Let Product, ini cara loopingnya Angfor. Let Product of Products. Produk ini nanti adalah variabel yang hidup di sini. Ya, live-nya di IonCAD ini, di tengahnya IonCAD. Jadi kita bisa product URL, ada product.name begitu aksesnya. Ya, mungkin kita coba Angfor-nya dulu. Kemudian kalau sudah base berhasil looping, baru kita ubah-ubah bawahnya gitu ya. Ya, kalau sudah tadi disiapkan gambar, ditaruh variabel produknya, kemudian kita edit lagi HTML-nya, tambahkan ini saja dulu. Nah, ini saja dulu. Harusnya nanti ada produk ini akan tampil 5 kali. Ya, karena jumlah produknya tadi di sini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi sama semua, karena memang isinya masih hard-coded, diambil dari variabel yang ada di sini ya. Masih diambil dari variabel yang ada di sini. Nah, berikutnya akan kita ubah untuk mengambil masing-masing variabel di sini. Nah, tadi looping itu punya data masing-masingnya ini. Jadi kalau looping products, produk yang di dalam karta tadi punya name, punya price, punya dis, sama punya URL. Jadi kita bisa ubah isinya. Font
font size-nya harusnya juga ada ya, tapi nggak apa-apa. Kalau ada font size ini bisa berlaku di masing-masing card ya, karena ini global, jadi nanti kita klik di manapun dia akan ikut membesar. Oh, makanya ini tadi ditaruhnya di luar card, karena dia berlaku global di semua card dia akan ikut membesar gitu. Kalau kita taruh di card ya, kalau kita taruh di card harusnya kan yang membesar yang card tersebut saja. Ya, saya keluarkan tadi yang buttonnya. Oke, produk image ini agak panjang, jadi ambilnya dari aset, nulisnya gimana? Titik-titik aset img, kemudian baru produk.url. Ya, font size nggak ada hubungannya dengan produk ya. Dia berlaku global tadi, jadi dilewatin. Produk price, nah ini diganti. Jika, sebentar. Kayaknya vouchernya juga berlaku untuk semua. Nggak apa-apa, ini produk price masing-masing nanti. Oh, sebentar. Net price juga nggak ada ya. Kayaknya sementara untuk voucher-voucheran diabaikan dulu nih. Voucher-voucherannya diabaikan dulu. Oh ya, bisa pakai diskonnya. Betul, betul. Jadi yang voucher tadi diabaikan, kode-kode vouchernya diganti dengan diskon yang ada di masing-masing data produk ini. Ya, if-nya diganti itu. If jika ada diskon ini. Produk dot apa? DISC lebih dari 0. DISC lebih dari 0. Kemudian produk price ini diganti produk dot price ya. Produk dot price. Net price diganti dengan produk dot price dikurangi dalam kurung diskon produk dot price kali diskon kali produk dot dis gini ya, karena yang disimpan hanya produk price, net price-nya kan nggak disimpan ya, harus kita hitung manual ya. Betul ya. Oke, sudah. Produk price sudah dipakai, produk diskon sudah dipakai, voucher-voucheran nanti belum dipakai dulu. Kemudian produk name diganti jadi produk dot name. Image tadi juga sudah kita pakai produk dot url. Oke, dicoba lagi. Nah, ini sudah berubah bentuknya. Ini Realme, ada diskon, ada coretnya di sini. Ini Oppo, ada diskon. Gambarnya juga beda ya. Nah, gambarnya sudah masing-masing. Kemudian Samsung,
Ini nggak ada diskon, jadi nggak ada coretnya. Ya, Redmi ada diskon. Ya kalau mau diskonnya ditaruh juga bisa, ditaruh di suatu tempat ya tinggal ditaruh saja. iPhone juga ada diskon. Sip. Ya sudah jalannya. Saya taruh ini di chat mulai mungkin ion konten aja. Ion card-nya. Ion card saya taruh di chat. Ya, begitu ya. Jadi tampilnya berapa tadi jumlahnya? 5 ya, tampilnya 5 meskipun secara view-nya itu kan hanya satu gitu ya. Tapi dia secara otomatis akan looping sebanyak produknya. Ya, nanti di dalam looping ini bisa ada looping lagi begitu. Kayaknya nanti dicoba agak nested begitu ya. Akan nested saat kalian bikin exercise-nya. Jadi di produk ada data yang berupa array lagi. Nah, jadi di looping lagi di sini. Oke, lanjut dulu. Ini hasilnya mungkin gambarnya beda dengan yang di slide ya. Oke, kita juga bisa mengakses indeks. Misalkan diperlukan ada nilai loopingnya itu, indeks dari loopingnya yang kita bisa manfaatkan. Misalkan di sini kita ambil sebagai i, jadi indeksnya dimasukkan dengan nilai i, i-nya misalkan kita taruh sebagai chip, ion chip, ion chip bentuknya bulat, hasilnya nanti begini. Bisa dikasih warna juga. Tentang ion chip mungkin bisa dilihat di sini ya. Ion chip ini dia. Nah, ini bisa dikasih apa namanya? Teks juga. Dikasih tag, ada warnanya juga ini secondary, primary. Cara bikinnya ion chip. Oh, yang ini yang angular. Ya. Ion minus chip ya kalau angular. Kalau misalkan pakai React, React itu nggak pakai minus tapi dia berubah apa namanya? Kapital, huruf kapital. Ion chip. Kembali ke sini. Ini warna, color. Kalau misalkan mau diwarnai. Di slide nggak diwarnai ya. Default. Default saja. Oke, kita tambahkan LED index sama ion chip ditaruh di atasnya image. Ion chipnya ditaruh atasnya image. Terus LED I sama dengan index. Titik koma. Titik koma ya. Ya. Masih di dalam string. String on4. Ya, kalau mau dikasih warna di sini ada color tadi primary atau secondary.
Ya itu tampilnya gitu. Ya, sudah. Ya, sudah sama dengan slide ya. Warnanya tadi agak berubah sedikit. Nah, ini warnanya agak berubah sedikit. Oke, kalau sudah exercise. 30 Oktober. Oh, ini sebentar dicek dulu kelas lain ya untuk exercise-nya. Harusnya 1 SKS sih, cuma kita kayaknya ya cukup ya waktunya kayaknya. 9:45 ya, nanti dilebihkan dari jam 10 gitu mungkin. Tapi dilihat dulu ini kelas yang lain. Wednesday, oh masih nanti malam ya, sampai nanti malam. Ya, jadi mungkin bisa istirahat dulu atau makan sarapan dulu, kemudian baru bikin. Atau nanti setelah sore-sore juga bisa. Ini di kelas C juga masih di set sampai hari ini ya, hari ini. Awalnya sih di set 1 SKS ya. Ya, nggak apa-apa, ini sudah banyak yang mengumpulkan juga. Ya, kalau mau dikerjakan silahkan. Untuk latihannya, nah tadi sudah ada looping gitu ya. Dicoba untuk looping lagi, ada spek di masing-masingnya ini. Datanya bebas, ini ambil saja dari googling gitu ya. Data ininya pun ini sudah beda dengan yang awal tadi. Jadi mengikuti data yang ini saja, kemudian dikasih tambahan spek. Ya, tambahan spek ini array, tapi tanpa objek. Jadi ini langsung diambil aja. Array 1, array 2, array 3 ini langsung secara otomatis dia bisa diambil saat looping. Misalkan ininya specs gitu ya. Misalkan ada S-nya, looping let spec apa tadi, from specs. Nah, spek itu langsung bisa ditaruh sebagai isi. Nah, gitu. Yang dikumpulkan, oh belum langsung ditampilkan ya, belum langsung ditampilkan karena masih dihubungkan dengan engif. Jadi yang dicoba ini adalah eng-for sama eng-if. Kalau langsung tampil cuma eng-for saja, tapi di sini masih ada tombol show more. Masih ada tombol show more baru tampil speknya. Ya, jadi yang spek ini di looping dengan eng-for, show more-nya pakai eng-if. Mungkin butuh satu variabel begitu untuk ngecek apakah dia tampil atau tidak. Nah, okay. Ya, ini ada hint-nya juga. Gunakan eng-for untuk list isi spek tiap produk. Jadi sebenarnya sudah ada diletakkan di suatu elemen. Ya, bisa pakai elemen HTML maupun elemennya Ionic. Ya, boleh. Kemudian gunakan eng-if untuk mengecek suatu variabel apakah true atau false. Ya,
saat diklik variabel ini di note-kan gitu ya. Variabel aja sama dengan not variabel, jadi dia akan false, kemudian kalau false diklik jadi true, kalau true diklik jadi false begitu. Ya, itu hint-nya. Yang dikumpulkan, bentar saya lihat yang kelas lain tuh. Folder src/app saja. Ya, kalau src saja nanti masih ada image-nya. Ya, kita mungkin nggak terlalu perlu ya karena filenya akan sama. Biar nggak terlalu besar, src app. Src app itu berarti hanya yang di sini. Ya, asetnya nggak usah. Kemudian main dan sebagainya juga nggak usah. Jadi src app saja. Di folder app saja yang dikumpulkan. Gitu. Ya, silahkan dikerjakan. Waktunya 14 jam ya. Punya hari ini. Oke, saya buat tempatnya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kayaknya ini SOMOR-nya akan berlaku global ya, karena nanti dilihat deh kalau kalian bisa bikin SOMOR-nya berlaku lokal masing-masing, berlaku masing-masing juga bagus. Ya, tergantung variabelnya. Kalau variabelnya dia hanya di sini saja, di loopingnya ini, jadi dia berlaku lokal di sini. Kalau kalian pakai variabel yang di luar, ya nanti saat diklik SOMOR, lainnya juga ikut SOMOR. Ya, tapi di penjelasannya ini nggak ada sih, di latihannya nggak ada penjelasannya, nggak apa-apa. Kalau memang bisanya diklik SOMOR akan seluruh produk akan tampil SOMOR-nya, nggak apa-apa juga. Ya. Sementara begitu tuh. Oke, saya taruh tempatnya, bukan isi folder srapp. Pengumpulan di 10 ya, KPA. Due date-nya hari ini. Oktober 27. 28. Oke. Nah, di sini ya tempatnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi. Pagi Pak, Iya. terima kasih.